Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Minggu 27 September 2020, saya Evi dari lingkungan Santa Coletta akan membacakan Injil dalam bulan Kitab Suci Nasional. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dari bacaan Injil tersebut, Yesus memberikan perumpamaan terhadap 2 anak laki-laki yang mempunyai 2 karakter yang berbeda. Anak yang pertama, ketika disuruh ayahnya, ia berkata iya, namun ternyata ia tidak pergi. Kemudian anak yang kedua, ketika disuruh oleh ayahnya, ia berkata tidak mau, tapi pada akhirnya ia pergi juga. Nah, dari bacaan tersebut kita diingatkan kembali agar apa yang menjadi iman kepercayaan kita juga turut ditunjukkan dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Perumpamaan tersebut juga menjadi teguran untuk diri kita masing-masing. Kita sebagai anak Allah, apakah pada saat ini kita memilih untuk menjadi anak yang pertama atau untuk menjadi anak yang kedua? Nah, jawaban atas pertanyaan ini tentu hanya dapat dijawab oleh hati kita masing-masing. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pada saat kita mengikuti misa setiap minggu. Pada saat misa berlangsung, kita mengucapkan iman kepercayaan kita, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menjalani proses ekaristi hingga selesai. Sehingga pada saat misa tersebut adalah waktu di mana kita mengungkapkan dan mengucapkan iman kepercayaan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setelah selesai misa, kita mencerminkan apa yang telah kita imani tersebut dalam tindakan kita sehari-hari? Pada akhir misa juga Romo mengingatkan kembali dengan mengatakan, "Pergilah, engkau diutus." Perutusan ini ditujukan kepada diri kita masing-masing untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang kita imani dan kita ungkapkan selama misa benar-benar diharapkan dapat dijalankan dan tercermin dalam hidup kita. Mungkin perutusan ini sulit dilakukan, tapi setidaknya kita berusaha setiap hari untuk dapat menerapkan apa yang kita imani. Perutusan juga dapat dimulai dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam keluarga kita yang ada di rumah. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik dapat memulai membina hubungan yang penuh kasih mulai dari dalam keluarga. Ada 3 kata sakti yang dapat dibiasakan mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, yaitu yang pertama kata maaf, yang kedua kata terima kasih, dan yang ketiga adalah kata tolong. Pada saat kita melakukan kesalahan, sudah selayaknya kita mengucapkan maaf. Dengan saling memaafkan, kita dapat membangkitkan semangat persaudaraan dan juga rasa percaya satu sama lain. Kemudian ketika kita menerima kebaikan dari anggota keluarga, dari mama papa, kakak adik maupun saudara, sudah selayaknya kita spontan untuk mengucapkan kata terima kasih. Dan yang terakhir,
adalah kerelaan untuk meminta tolong dan dimintai tolong oleh anggota keluarga kita yang ada di rumah. Sikap ini mencerminkan kesederhanaan dan menyadarkan bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Dengan menjalankan kasih dalam keluarga melalui 3 kata sakti tersebut, diharapkan kita juga dapat mengamalkan kasih dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar lagi, misalnya kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada rekan kerja, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Diharapkan dari tindakan tersebut akan muncul keselarasan antara apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan, dan juga dengan tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Bacaan ini juga merupakan teguran bagi kita agar tetap berada di jalan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon petunjuk dari Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon petunjuk dari-Mu dan juga ajarilah kami umat-Mu untuk dapat selalu mengarahkan hati dan tindakan kami kepadamu, supaya apa yang kami lakukan dapat selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah bacaan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sharingkan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga adik-adik sekalian. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, dan juga harus tetap semangat. Terima kasih.